Hai, sebelumnya cek sound masih bisa didengarkan dari online proper. Iya, siap. Sama matur suwun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Sri Puryono MP, kemudian juga Pak Dr. Fuad Muhammad SSI MSI selaku penguji dan juga pembimbing 2, Dr. Mariono STMT selaku penguji dan pembimbing 1, dan juga Enggak apa-apa. Saudari Evi Herianing Tias, mahasiswa MIL 30012342030. Terima kasih sebelumnya kita sampaikan kepada Bapak Ibu penguji dan juga pembimbing yang sudah hadir dalam rangka untuk menguji hasil penelitian tesis dari Saudari Evi dengan judul Analisis Penataan Kawasan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berbasis sensitivitas ekologi dan sosioekonomi. Jadi secara umum nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi paparan 20 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh Bapak-Bapak penguji setidaknya 20 menit masing-masing, dan di sesi ketiga akan diakhiri dengan penetapan kelayakan. Baik, jadi agar pelaksanaan ujian pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Untuk yang selanjutnya, nanti aliran penguji yang pertama kami haturkan terlebih dahulu kepada Prof. Dr. Sri Puryono, kemudian dilanjutkan oleh saya sebagai penguji ketua, dan dilanjutkan dengan Pak Dr. Fuad Muhammad selaku penguji 3, dan seterusnya. Ya, kiranya demikian. Untuk itu segera saja kita memasuki sesi yang pertama, yaitu paparan. Kepada Saudari Evi Herianing Tias, dimohon untuk menyampaikan materinya, poin-poin penting nanti diutarakan dalam 20 menit. Dipersilahkan waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Fuad, Pak Mariono, dan Pak Jafron dan Prof. Sripur. Berikut untuk saat ini izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penataan Kawasan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berbasis sensitivitas ekologis dan sosial ekonomi. Latar belakang mengambil judul tersebut yaitu Indonesia, seperti kita ketahui, Indonesia sebagai negara tropis memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, dan fungsi utama hutan yaitu ada 3, yaitu konservasi, perlindungan, dan produksi, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri memiliki 33 kawasan konservasi, salah satunya yaitu Taman Wisata Alam Grojogan Sewu, yang merupakan kawasan pelestarian alam. Di mana Taman Wisata Alam Grojogan Sewu mempunyai peran, salah satunya yaitu melestarikan keanekaragaman hayati, menyediakan manfaat sosial ekonomi seperti pariwisata dan pendidikan. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu
ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak tahun 1968. Telah mengalami perubahan kondisi ekosistem dan luas kawasan, penetapan, dan diharuskan untuk dapat menyesuaikan zonasi atau bloknya. Permasalahannya ada yaitu penataan kawasan, belum adanya dokumen penataan kawasan yang menggunakan pendekatan ekologi dan sosial ekonomi. Ini merupakan peta penelitian yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dikelilingi oleh 4 desa atau kelurahan, yaitu Desa Tengklek, Desa Blumbang, Kelurahan Kalisoro, dan Kelurahan Tawangmangu. Perumusan masalah, TWA Grojogan Sewu berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, memiliki keanekaragaman yang tinggi dan tutupan lahan yang baik, sebagaimana area digunakan untuk wisata alam sebagian. Terkait tupoksi kawasan pelestarian alam menurut Peraturan Pemerintah 28 tahun 2011 bahwa dapat dimanfaatkan untuk pariwisata, penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber daya air, penelitian, pendidikan, dan kegiatan tradisional masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya penataan kawasan, perencanaan zonasi yang tepat, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial budaya, ekonomi, serta keterlibatan semua pihak. Tujuan penelitian ada mencakup 4 tujuan utama, yaitu mengkaji potensi biofisik ekologi, mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat sekitar kawasan TWA Grojogan Sewu, yang ketiga menganalisis daya tarik wisata TWA Grojogan Sewu, dan akhirnya dapat mendesain penataan blok pengelolaan kawasan konservasi TWA Grojogan Sewu. Terdapat manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis menjadi dasar kebijakan pengelolaan zona konservasi berbasis sensitivitas ekologi dan sosial ekonomi, serta mendorong penelitian lebih lanjut dalam penataan kawasan hutan konservasi. Manfaat praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelola TWA Grojogan Sewu, dalam hal ini adalah Balai KSDA Jawa Tengah, untuk menerapkan pendekatan sensitivitas ekologi dan sensitivitas sosial ekonomi dalam penataan kawasan. Mohon izin, ini merupakan kerangka penelitian sehingga untuk dalam penyusunan penataan kawasan, langkah pertama yang penting yaitu penetapan nilai penting kawasan. Nilai penting kawasan untuk TWA Grojogan Sewu memiliki nilai penting kawasan yaitu air terjun dan pemandangan keindahan tersendiri yang membedakan dengan hutan lainnya di sekitarnya. Lalu kita analisis kembali kondisi fisik, kondisi biofisik, dan kondisi sosial ekonomi dengan bantuan metode AHP SMCA, kita bobot dan scoring, lalu keluar sensitivitas ekologi, sensitivitas sosial ekonomi dengan kriterianya masing-masing, dan nanti akan ada arahan bloknya. Sampai pada metode penelitian. Metode penelitian untuk tempat di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar. Waktu penelitian Januari sampai Maret 2025. Objek penelitian yaitu area TWA Grojogan Sewu. Untuk responden, stakeholder, yaitu Balai KSDA Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, PT Duta Indonesia Jaya, yang merupakan PBPSWA, perizinan berusaha penyedia sarana wisata alam, Kepala Kelurahan Tawangmangu dan Kalisoro, perwakilan kelompok tani hutan, dan perwakilan pedagang dan masyarakat Kelurahan Tawangmangu.
teknik pengambilan data untuk analisis potensi biofisik ekologi, untuk analisis vegetasi, saya mengambil data INP, indeks nilai penting, serta keragaman vegetasi. Untuk perjumpaan satwa dengan metode eksplorasi. Analisis deskriptif kualitatif persepsi masyarakat dengan menggunakan statistik deskriptif, merupakan cara yang menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan akhirnya penataan zona blok dengan menggunakan bantuan spesial multikriteria analisis, salah satu metode penataan ruang dengan metode perencanaan tata ruang berbasis spasial dengan menggunakan berbagai kriteria yang berbobot dengan bantuan GIS. Oke, untuk bab 4 kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini saya bagi 4 sesuai tujuan, yaitu potensi biofisik ekologi TWA Grojogan Sewu, kajian sosial budaya masyarakat TWA Grojogan Sewu, kajian daya tarik wisata TWA Grojogan Sewu, dan penataan blok Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. Untuk yang pertama, yaitu potensi biofisik TWA Grojogan Sewu, dibagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Untuk biotik yaitu flora fauna, abiotik ada 5 kriteria yang saya ambil, yaitu ketinggian, topografi kelerengan, tutupan vegetasi, tanah dan batuan, tutupan lahan, dan potensi jasa lingkungan. Kajian flora menggunakan metode sampling, di mana peneliti mengambil plot sebanyak 80 plot. Hasil penelitian yang diperoleh terdapat 871 spesies tumbuhan yang terdiri dari 411 spesies fase pohon, 139 spesies fase tiang, 119 spesies fase pancang, 81 spesies fase semai, dan 121 spesies tumbuhan bawah. Untuk semai, ada 5 jenis semai yang mendominasi, yaitu kaliandra, pinus, kaliandra merah, bambu Jawa, dan amplas. Untuk pancang, ada 5 jenis yang mendominasi juga, yaitu kaliandra putih, damar, pinus, kaliandra merah, dan rambutan. Untuk fase tiang, 5 yang mendominasi yaitu pinus, damar, mahoni, nyamplung, dan pasang. Untuk fase pohon yang mendominasi yaitu pinus, pasang, genitri, mahoni, dan mangga. Untuk analisis indeks keragaman TWA Grojogan Sewu, fase pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon berkategori sedang. Di mana bahwa tumbuhan tropis dataran rendah dengan tekanan manusia yang sedang cenderung memiliki keanekaragaman yang sedang pula dan stabilitas komunitas relatif baik. Bisa dilihat dengan keragaman yang sedang ini karena memang jenisnya yang ditemukan antara fase pertumbuhan semai, pancang, tiang, pohon itu jenisnya sama. Untuk fauna, peneliti menemukan beberapa jenis fauna dalam proses penelitian, perjumpaan langsung maupun suara, yaitu monyet ekor panjang, Macaca fascicularis, elang hitam, tupai, luwak, jalak, terenggiling, serigunting, perenjak, serta burung madu. Selain itu, peneliti melakukan wawancara terhadap petugas Balai KSDA Jawa Tengah dan didapatkan data sekunder beberapa jenis satwa yang ada di sana, yang masih ada di sana, yaitu landak Jawa, kijang, lutung budeng, ular sanca, ular lanang,
serta kadal. Nah, untuk jenis burung juga banyak ada di sana, tapi peneliti belum menemukan jenis-jenis yang pasti. Nah, ini merupakan abiotik. Abiotik untuk ketinggian dan topografi kelerengan. Ini peneliti dapat dari analisis citra DEM dengan bantuan ArcGIS, dan untuk TWA Grojogan Sewu memiliki topografi yang sangat curam. 58% memiliki topografi yang sangat curam, 25% memiliki topografi curam, 11% agak curam, dan 6% datar hingga landai. Tutupan vegetasi, data tutupan vegetasi juga peneliti analisis dengan bantuan citra Sentinel dengan tool ArcGIS, dan didapat bahwa vegetasi di TWA Grojogan Sewu yang mendominasi yaitu vegetasi rapat dengan luas 58,90 hektar, vegetasi sedang dengan luas 4,79 hektar, vegetasi jarang 0,398 hektar, dan terbuka 0,03%. Nah, yang terbuka ini mungkin area kawasan wisata. Untuk tanah dan batuan, peneliti memperoleh data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Lembaga Penelitian Tanah Bogor. TWA Grojogan Sewu memiliki jenis batuan gunung api muda serta andesit berasal dari andestia basal yang berjenis andosol coklat kekuningan dan andosol coklat serta litosol. Untuk tutupan lahan di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu didominasi oleh kawasan berhutan yang masih relatif alami. Kawasan hutan ini dikelilingi oleh lahan pertanian dan kebun milik masyarakat setempat yang secara langsung berbatasan dengan area konservasi. Di beberapa bagian kawasan hutan berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga interaksi antara aktivitas manusia dan ekosistem hutan cukup intens dan berpotensi mempengaruhi kondisi ekologis kawasan. Untuk potensi jasa lingkungan, karena Taman Wisata Alam Grojogan Sewu merupakan kawasan wisata alam, peneliti mencoba memetakan sarana prasarana yang ada di sana. Adapun sarana prasarana tersebut yaitu gapura pintu masuk, jalan setapak, pusat informasi, musola, kamar mandi, taman bermain, jembatan, dan shelter. Untuk hasil yang kedua yaitu mengkaji persepsi masyarakat TWA Grojogan Sewu dalam proses penelitian. Peneliti mencoba menyebarkan kuesioner 100 responden dengan menggunakan rumus Solvin, dan didapat 100 responden dari angka jumlah jumlah penduduk di Kelurahan Tawangmangu. Nah, Kelurahan Tawangmangu, tetapi dalam berjalannya penelitian tidak hanya Kelurahan Tawangmangu saja, Kelurahan Kalisoro, Kelurahan Tawangmangu, Desa Blumbang, dan Desa Tengklik pun karena berbatasan sehingga ikut dalam pengisian kuesioner tersebut. Untuk karakteristik responden survei berumur 28 sampai 50 tahun, berjenis kelamin laki-laki 70%, dan 73% lulusan SMA dan SMK,
dan merupakan pedagang 41% dan buruh 24,5% serta petani 12,7%. Pendapatan keluarga kurang lebih pendapatan dominan yaitu 500 sampai 3 juta. Dan diikuti oleh pendapatan kurang dari 500.000 untuk kurang dari 500.000 dan untuk lebih dari 3 juta hanya 7,8% dengan komposisi keluarga 3 sampai 4 orang. Aktivitas dan kesadaran konservasi responden terhadap wisata alam merupakan 97%. Mengetahui Taman Wisata Alam Grojogan Sewu berstatus konservasi 95% dan ikut dalam penyuluhan 86% responden. Ya, untuk pemanfaatan hutan 100% responden menolak perburuan dalam kawasan, 90% menolak pengambilan hasil hutan, 95% paham pentingnya pelestarian. 90... Agak dipercepat deh, sudah 20 menit lebih. Oh, Ya. iya. Baik. Oke. Nah, ini kajian daya tarik wisata. Daya tarik wisata menggunakan ADO ODTWA 2003 dan didapatkan hasil bahwa daya tarik kelayakan tinggi, termasuk kelayakan tinggi dalam pengambilan data daya tarik wisata ini, peneliti mencoba mewawancarai beberapa stakeholder kurang lebih 14 stakeholder antara lain KTH Tawangmangu, KTH Bumi Tengklek, dan MPA dan beberapa dinas terkait di sana. Ya, hasilnya untuk daya tarik memiliki kelayakan tinggi, aksesibilitas kelayakan tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat kelayakan sedang, sarana dan prasarana kelayakan tinggi, dan daya dukung kawasan kelayakan sedang. Untuk objek wisata, TWA Grojogan Sewu memiliki kelayakan yang tinggi. Ya, oke. Untuk akhirnya kita masuk dalam tujuan yang keempat, yaitu penataan kawasan blok. Dan penataan kawasan blok ini tadi prosesnya dengan scoring dan pembobotan dibantu oleh Perwis Comparison Metric, yaitu seperti permodelan seperti itu. Lalu di overlay dalam peta. Nah, hasilnya ini untuk didapat bobot skor untuk kelas sensitivitas ekologis, kelas rendah 19,8 sampai 156, kelas sedang 157 sampai 297, kelas tinggi 293 sampai 428. Ini untuk sensitivitas sosial ekonomi juga dikelaskan lagi, rendah, sedang, dan tinggi, lalu di overlay semua sensitivitas ekologi dan sensitivitas sosial ekonomi. Ini peta-peta komponen sensitivitas ekologi, ini komponen sensitivitas sosial ekonomi, dan didapatkan penataan blok kawasan Grojogan Sewu ada dua blok, yaitu perlindungan dan pemanfaatan. Blok perlindungan dengan luas 27,158 hektar dan blok pemanfaatan seluas 36,966 hektar. Untuk blok perlindungan, vegetasi rapat, habitat satwa, karakteristik curam, vegetasi rapat, minim aktivitas manusia dengan fungsi perlindungan habitat sumber plasma nutfah, arahan untuk patroli, skat bakar, papan informasi. Untuk blok pemanfaatan, memiliki vegetasi yang jarang, akses wisata tinggi, jalur masyarakat. Dan karakteristiknya aksesibilitas tinggi, sudah dimanfaatkan wisata. Oke. Kesimpulannya, untuk potensi biofisik ekologi TWA Grojogan Sewu, keanekaragaman vegetasi sedang.
dan didominasi oleh Pinus mercusii. Fauna yang mendominasi di sana adalah Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang. Bertopografi curam, tanah andosol, tutupan vegetasi 91,87% merupakan rapat. Air terjun dan fasilitas mendukung ekowisata berbasis konservasi. Untuk kajian daya tarik wisata, TWA Grojogan Sewu memiliki potensi wisata tinggi, skor daya tarik 72, keindahan alam 99%, aksesibilitas 82%, dukungan sosial 100%, fasilitas utama 96%, kendala pengangguran dan fasilitas pendukung 43%, daya dukung 59%. Untuk kajian sosial budaya masyarakat tersebar di 4 desa dan kelurahan, mayoritas merupakan petani, tingkat kesadaran konservasi tinggi, 92 terlibat pelestarian, ekowisata didukung dengan persentase 97,1%. Untuk penataan blok, terdapat 2 blok, yaitu blok perlindungan 57,65%, blok pemanfaatan 42,35%. Dengan metode AHP SMCA berbasis sensitivitas ekologi sosial, zonasi integritas, pelindungan, dan pemanfaatan berkelanjutan. Untuk mungkin seperti itu, Bapak, untuk hasil penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Di waktunya sedikit berlebih, tapi tidak apa, setidaknya sudah bisa menyampaikan paparannya dan selamat. Ini sudah masuk ke langkah 2 terakhir. Untuk selanjutnya kita segera saja memasuki sesi diskusi karena Prof. Pur dalam acara ini ada double acara. Untuk waktu yang pertama kami aturkan kepada Prof. Sripun. Moga Prof. Pur, waktunya Prof. Pur. Baik, terima kasih pimpinan dan juga pembimbing Pak Fuad, Mbak Evi. Saya ucapkan selamat sudah tersusun dengan rapi dan lengkap di dalam naskah ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama nanti tolong dicek lagi mengenai tata naskah, tata tulis, dan juga konsistensi penulisan. Masih ada typo. Di dalam abstrak itu mestinya penelitian kurang P, jadi penelitian ini artinya lain. Dan saya berharap abstrak ini dibuat dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, di dalam abstrak, tolong disinggung juga ada 1 alinea atau 2 kalimat lah. Sebenarnya apa sih problem riset dan juga question risetnya? Di dalam naskah sudah ada, tidak dalam abstraknya yang belum ada. Jadi tahu-tahu di atas gambarkan tentang TWA, habis itu terus metode penelitian, terus hasil. Nah, ini sebenarnya apa sih permasalahan di dalam penelitian ini dan juga pertanyaan penelitian. Nanti dilengkapi saja. Kemudian ada beberapa gambar dan juga tabel. Saya berharap gambar dan tabel ini tolong disebutkan juga mengenai sumbernya dari mana dan tahun berapa. Banyak tabel dan gambar hanya dicantumkan tabel dan gambarnya saja, tapi sumbernya belum dicantumkan. Nanti tolong diperbaiki karena ini masih ujian kelayakan. Nanti supaya di naskah akhirnya itu bisa akan lebih lengkap. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga. Yang pertama, ini pertanyaan untuk pendalaman. Sebenarnya apa sih suatu kawasan dikelola utamanya di TWA Grojogan Sewu itu diperlukan adanya penataan kawasan? Apa sih sebenarnya tujuan dan manfaatnya? Tolong Mbak Evi dijawab. Saya izin menjawab, Prof. Untuk tujuan utama kenapa harus adanya penataan kawasan, karena penataan kawasan karena pengelolaan, karena kawasan konservasi itu kan ada 3, yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, dalam 3 basis ini
diperlukan penataan kawasan agar dapat dimanfaatkan secara dan bisa dimanfaatkan secara lestari seperti itu, sehingga dan dalam pengelolaan itu dapat bersinergi seperti itu. Ya, jadi perlunya penataan ataupun hasil penataan ini nanti kan ada zonasi, ya kan? Nah, zonasi ini nanti yang akan menentukan untuk menuju kepada kelestarian itu ada batas-batas apa itu ketentuan mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi kan ada pengawetan, pemanfaatan dan juga perlindungan. Ini yang penting. Kemudian berikutnya yang perlu saya tanyakan juga, di sini disampaikan bahwa pengelolaan taman wisata alam itu berbasis sensitivitas ekologi, ekonomi, dan sosial. Ini apa maknanya dan bagaimana peran masing-masing? Terima kasih, Prof. Untuk maknanya, untuk sensitivitas ekologi, jadi antara ekologi itu memperkuat untuk blok perlindungan. Jadi maknanya seperti itu. Jadi sensitivitas memperkuat kawasan tersebut. Itu tadi ada lima komponen, yaitu tutupan vegetasi, abiotik dan abiotik itu tadi, tutupan vegetasi, kelerengan, tutupan lahan, lalu sebaran flora fauna, dan yang satu yaitu jenis tanah dan geologi itu. Nah, untuk sensitivitas sosial ekonomi, karena kawasan karena kawasan Grojogan Sewu merupakan kawasan taman wisata alam yang sudah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, sudah bersinggungan, ada tekanan ekologis di situ. Dan itu disebut sebagai sensitivitas sosial, bisa disebut sebagai sensitivitas sosial ekonomi. Di situ saya mencoba 3 komponen, yaitu aksesibilitas, akses masyarakat dan pengunjung, area wisata, dan yang ketiga itu karena di sana ada sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga saya mencoba memasukkan itu di komponen sensitivitas sosial ekonomi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini Mbak Evi. Mbak Evi di dalam hasil itu ada tingkat semai, tiang, pancang, dan pohon. Nah, di dalam halaman 37, di dalam gambar demplot, itu tidak tergambarkan. Kalau tingkat semai itu kan peta plotnya itu 1x1. Coba tolong dijelaskan, Mbak Evi, halaman 37. Ada enggak itu untuk tingkat semai? Ada enggak? Kalau enggak ada, ditambahkan aja nanti, Ya, Mbak. ada, Prof. Nah, untuk desain metode garis berpeta ini untuk A itu yaitu semai, ya, semai. Oh ya, mohon maaf Prof, nanti dikoreksi kembali. Nggih. Belum ada kan? Nggih, Ya. wonten nggih. A itu Nggih. merupakan semai, nggih Prof, terima kasih. Nah, 1x1, ya, oke. Baik Prof. Kemudian yang terakhir barangkali ini pertanyaan saya, hasil dari penelitian ini kan tentunya harapan kita sesuai saran kan bisa diimplementasikan. Apakah Mbak Epi optimis yakin bahwa hasil ini nanti akan bisa diterapkan, diimplementasikan di dalam kebijakan maupun di dalam pelaksanaan teknis? Silakan. Ya, saya optimis bisa diterapkan. Nanti mencoba berdiskusi dengan pengelola yaitu Balai KSDA Jawa Tengah untuk menerapkan pendekatan ini dan dapat diterapkan dalam review dokumen penataan kawasan. Oke. Pimpinan sidang, saya kira cukup dari saya dan selamat Mbak Evi, nanti diperbaiki sesuai
hasil masukan dari para penguji dan pembimbing. Terima Nggih, kasih. Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pur. Dari Prof ini sudah Ya, selanjutnya izin saya dulu nggih Pak Fuad nggih. Oh iya Prof. Iya. Betul Nggih. suwun sugeng membahas. Baik, untuk dari saya Mbak Evi, eh, judulnya jadinya apa, sasarannya jadinya apa nggih? Kemarin katanya 3 gitu, kokean nanti. Monggo dijelaskan lagi, Mbak Evi. Untuk judul yaitu analisis penataan kawasan TWA Grojogan Sewu, Pak. Ini pendekatannya sensitivitas ekologi dan sosial ekonomi. Nah, dengan tujuannya menjawab sensitivitas ekologi dan sosial ekonomi itu tadi dengan untuk ekologisnya yaitu biotik dan abiotik. Nah, untuk sosial ekonominya mencoba kajian masyarakat. Nah, masyarakat dan daya dukung wisata itu tadi. Nah, lalu untuk yang terakhir mencoba menggambarkan penataan kawasannya. Kalau sasarannya ada 3 berarti. Sasarannya sekawan 4, Bapak. Itu sudah terjawab semua. Sudah Pak, sudah dituangkan, sudah terjawab. Baik. Saya masih sepintas melihat tesis Mbak Evi itu masih coba yang ini bayi anu aja ya, pemahaman umum saja ya. Saya itu masih bingung dengan hasil 1, 2, 3 itu sebenarnya dia ada hubungan nggak toh? Mungkin bisa diklarifikasi di ujian ini. Oh, baik Pak. Kayak kesan saya itu kok kayak terpisah gitu loh Mbak. Kalau terpisah kan mesti harus dirangkai ya. Karena ini kan kalau paper bisa, tapi kalau tesis kan hasil 1, 2, 3 itu kan harus dirangkai. Baik Pak, nanti coba diperbaiki lagi. Ya, nanti akan dirangkai mungkin yang biotik dan abiotik itu tadi biar apa habis hasil 1, hasil 2, hasil 3 ya. Baik Pak, nanti coba dirangkai lagi. Oke, baik. Kemudian berikutnya mengenai abstrak. Itu saya lihat juga mungkin dicek lagi ya, mudah-mudahan saya yang salah baca, tapi juga mungkin latar belakang, tujuan, sasaran, metodologi, hasil itu juga mungkin perlu disesuaikan lagi dengan capaian yang sudah dicapai gitu ya. Oke, baik Pak. Baik. Kemudian pendahuluan juga sama Mbak Evi, pendahuluannya kayaknya juga masih harus disinkronkan dengan beberapa, mungkin mudah-mudahan saya yang salah, tapi kok beberapa saya temukan antara yang Mbak Evi presentasikan sepintas terus kemudian hasil akhir itu mungkin masih harus ada yang ditambahkan kelihatannya. Gitu ya. Mungkin 1, 2 paragraf kelihatannya ya. Betul. Itu Mbak Evi ya. Jadi tujuan, sasaran, kemudian mungkin bahasa mudahnya kalimat penghubung ya antara tujuan 1, tujuan 3, terus kemudian sasarannya juga gitu. Kemudian di pendahuluan itu juga masih harus disinkronkan dengan hasil terkini. Mungkin ngaten Pak Jafron dari saya, mungkin mohon izin Mbak Evi, Pak Jafron, Pak Fuad, Prof Sri, saya harus beraudiensi dengan Pak Bupati Pemalang. Mungkin saya akan mengikuti ujian ini tapi off kamera. Matur suwun, matur suwun sangat Pak Fuad, Pak Jafron, Prof Sri. Mariono tadi sudah disambi untuk bisa menambah atau Prof Pur juga sudah tadi membuatkan semacam tantangan gitu ya, apakah implementasinya nanti bisa diterapkan. Tadi Mbak Evi bisa untuk menguatkan di review-review di BKSDA sendiri. Jadi sekarang sesi yang berikutnya dari saya sendiri selaku penguji utama.
Jadi secara dokumen sudah lengkap dan bahkan sangat tebal, sangat banyak. Nanti cetaknya bolak-balik ya Mbak, biar praktis dari sisi jumlah penggunaan halaman. Baik, Pak. Kemudian yang kedua berkenaan dengan redaksi. Jadi uraian di latar belakang itu terlalu luas sekali. Jadi nanti ada masalah apa langsung akan dikuatkan di mana, itu saya kira tidak perlu panjang lebar, mungkin sampai 4 halaman saja sudah cukup banyak itu. Nah, di sini lebih, sehingga implikasinya ya teorinya ya panjang, ya sampai metodologi pun masuk di teori, ada AHP, ada GIS dan sebagainya. Itu kalau itu prinsipnya nanti metode ya ikutnya di metodologi. Baik, Pak. Kemudian bahkan kesimpulan. Kesimpulan itu kalau dibaca di sini masih kayak pembahasan. Oh, baik, Pak. Ya, jadi itu yang harus disimpulkan lagi. Kemudian juga hal yang berkenaan dengan gambar peta di layar tadi bagus-bagus gambarnya. Di sini kan ya ampun, nggak bisa baca. Oh, iya, Bapak. Mungil sekali. Baik, Harus Pak. yang lebar, ya kalau di gambar senangnya yang lebar-lebar. Sampai legendanya itu terbaca. Iya. Meskipun difontasin Baik, Pak. 9 atau 8 atau bahkan mungkin kurang, tapi dimaksimalkan melebihi batas size fontasi pun juga bisa direduksi. Kemudian tabel, ya, di tabel itu terutama di hasil penelitian sebelumnya itu ya ada di tabel mana ya? Jadi kepala tabel sama tutup tabel saja yang garisnya solid, Baik, Pak. yang lain bisa dihilangkan. Lalu dari sisi redaksi, typo-typo tadi disinggung Prof. Pur, masih banyak typo-typo sampai di belakang itu masih bertaburan, sehingga nanti minta suami suruh baca yang cepat, nanti kan ketahuan nanti. Baik. Kemudian di daftar isi, saya melihat ada tertulis di hasil dan pembahasan daftar isi ini masih di Romawi 8, potensi biofisik ekologi TWA Grojogan Sewu. Di sini menggunakan kata potensi. Yang dimaksud potensi di sini di mana? Di sana sudah ada existing. Ada juga potensi. Nah, yang disebut di potensi biofisik sendiri sini, ini halaman Romawi 8, di daftar isi, poin 4.2. Nah, potensi biofisik ekologi TWA Grojogan Sewu. Dan ke belakang itu potensi semua. Jadi itu dibedakan dengan yang existing, yang sekarang sudah ada, atau semuanya memang dihitung sebagai potensi karena akan dikembangkan. Itu kata-katanya gimana sebaiknya? Ini aslinya itu saya ingin menulis itu kondisi sekarang. Existing. Existing. Berarti bukan potensi. Nah, tapi juga di sini itu mengkajinya itu kan penataan. Berarti kan ada yang dihitung sebagai bahan baku, bukan bahan existing, bukan bahan yang ada. Tapi itu sebagai bahan baku. Sehingga antara existing yang ada dengan potensi harus dipilah mana yang existing, mana yang potensi. Makanya ini harus dicermati nantinya. Jadi masih menggunakan kata potensi itu loh Pak Fuad. Padahal di sana existing semua, jadi kurang sesuai. Kemudian untuk secara daftar isi komponen, ini kondisi umum yang sekarang ini diberlakukan di sana itu belum muncul di teori. Biasanya di sini malah munculnya kan di profil kawasan Taman Grojogan Sewu. Yaitu di situ itu lebih cocoknya menjadi hasil atau menjadi kondisi given yang sekarang sudah ada. Kalau itu given, otomatis dari berkas-berkas yang ada di sana, kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sana, itu given.
Artinya Anda hanya menampilkan apa yang ada di sana. Tidak perlu berdiskusi, tidak perlu mengkritisi. Kecuali kalau mengkritisi itu masuknya di hasil pembahasan. Nah, nanti dipersilakan. Ini masalah profil ini akan dikritisi, akan dicermati dengan eh, pembanding secara referensi atau hasil penelitian yang lain, itu silahkan. Selain Grojogan Sewu yang existing di Indonesia yang mapan secara peruntukan wisata, secara peruntukan konservasi, secara peruntukan pengawetan di mana selain Grojogan Sewu? Jawa Tengah nggih Bapak Ya di bebas di Indonesia Telogo lah. Warno, Telogo Pengilon, Mm, di TWA Guci, terus di TWA Sumber Semen, TBA, TWA. setara ya. Jadi masalah ke hati, masalah kebijakan, masalahnya kan sama-sama. Nggih. Sebenarnya. Jadi itu nanti bisa disandingkan sebagai pembanding. Gitu. Apalagi kalau tidak ada standar baku, makanya tadi ada perencanaan pengelolaan ya. Itu ada bakunya enggak di kementerian atau di undang-undang mengenai kehutanan? Ada Pak. Ada. Jadi existing sekarang itu kan, ini kan dari awal kita baca itu kan permasalahannya yang belum kelihatan sekarang. Permasalahan kenapa ditata ulang? Coba poinnya apa saja? Silakan. Itu direkam nggak Pak Agus? Direkam. Ya, lewati tulisannya nggak usah lengkap-lengkap. Iya. Permasalahan utamanya apa kok? Kenapa harus ditata ulang? Karena untuk eh, peta, untuk luasan peta penunjukan sama peta penetapan itu berbeda Bapak. Untuk penunjukan kan 61 hektar dan untuk penetapan 64 hektar. Lebih luas Lebih luas. penangkapannya. Oke. Berarti yang dikelola 64 atau 61? Yang dikelola 64. 64. Oke. Terus itu menimbulkan permasalahan apa selain implikasi dari penetapan yang berbeda tadi? Ya, menimbulkan permasalahan di sana kan sudah ada ini ya, perizinan berusaha yang PT Duta itu, sehingga untuk menentukan patok-patok batas di mana apa blok pemanfaatannya itu kan berbeda dengan peta. Berbedanya itu berbeda dari sisi izinnya PT Duta atau permasalahannya perkembangan selama pengelolaan PT Duta. Jadi ternyata ada apa itu penggunaan-penggunaan yang memang harus diizinkan karena itu perkembangannya dinamika usaha, atau memang ada pelanggaran gitu loh. Tidak ada pelanggaran. Di sini harus ditata ulang itu karena tadi itu Pak, dokumen, perbedaan luas dokumen. Tapi kalau hanya luas selisih 3 hektar saja kan mestinya tidak secara menyeluruh harus mengganggu penataan yang sudah berjalan. Yang kedua adanya pemanfaatan. Oke, kedua adanya pemanfaatan ini Pak, apa jalur sumber air itu tadi. Diucapkan itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oke, berarti ada aspek pemanfaatan air secara seimbang atau secara adil atau secara bijak sebenarnya itu yang dituntut oleh warga. Secara bijak. Artinya warga tetap kebagian jatah kawasan. Boleh untuk ya. juga memberikan ruang. Jadi permasalahan tadi itu harus diungkapkan lebih jelas lagi, sehingga perlu dilakukan penataan tahap kedua atau penataan penyesuaian atau penataan adaptasi begitu ya. Jadi permasalahan penataan tadi itu muncul juga di kerangka pikir. Nah, coba kerangka pikirmu kan nggak ada itu, cuma Grojogan TWA, Grojogan Sewu gitu. Soalnya masalahnya apa? Dibuat struktur-struktur berpikir hingga harus mengedepankan beberapa isu ini.
yang kaitannya dengan daftar isi, nanti Baik, silakan Pak. disesuaikan penggunaan potensi dan sebagainya. Tumpang tindih itu sudah menjadi bahasa terminologi umum untuk overlay. Iya, Tumpang susun, tumpang tindih. Tumpang tindih itu kita urusan rumah tangga. baik Pak, dipercaya. Kalau overlay sudah menjadi umum dipakai, itu boleh dipakai. Tapi di belakang overlay namanya. Kemudian penelitian yang sudah dilakukan di Grojogan Sewu, ya silaturahim sesama peneliti Grojogan Sewu sejauh ini dari yang ada di kantor sana atau yang di BKSDA atau apa itu mengulik isu apa? Kalau selama ini yang saya tahu untuk perizinan Simaksi di sana biasanya itu mengulik tentang apa banyak PKL sih Bapak kalau di sana, sehingga untuk Simaksi penelitian eh, dalam 2 tahun ini belum ya Pak nggih. Jadi itu penelitian-penelitian yang terkait dengan aspek Ke hati. ke hati, aspek partisipasi, persepsi dan sebagainya itu belum ditemukan atau Oh belum. sudah, saya sudah menemukan beberapa. Nah itu nanti dielaborasi, ya istilahnya di anu lah, ada silaturahimnya dengan peneliti-peneliti lain sehingga nanti kelihatan bahwa ada hal baru tidak berulang di sana. Kalau dari struktur naskahmu, permasalahannya 3, tujuan risetnya 4, tapi beranak di jalan. Tiba-tiba beranak di jalan. Itu nanti disesuaikan. Yang 4 itu tujuannya adalah untuk mendesain. Yang di sana nomor 3. Nah ini yang selisipan di mana? Jadi untuk GIS itu memang seperti hanya disinggung-singgung saja, tetapi tidak perlu menjadi uraian yang luas di tinjauan pustaka, termasuk juga AHP, sehingga itu jadi sifatnya lebih di metodologi. Baik Pak. Jadi untuk kerangka pemikiran nanti diutarakan mengenai permasalahan yang ada di dalam penataan kawasan di Grojogan Sewu sendiri. Kemudian di breakdown, mau dilihat dari aspek kondisi biofisiknya, di aspek sosialnya, terutama persepsi. Ini sudah benar, yang uraian ke bawahnya itu benar, tapi permasalahannya belum kelihatan. Terus pendekatan AHP dan GIS nanti ditulis di dalam data-data di bawah dari skematik ini ditulis di bawah. Ini belum kelihatan ada indikasi untuk analisa dan metodologi ini belum kelihatan. Bobot dan scoring itu dari metode yang mana? Aplikasi metode yang mana? Itu AHP toh. Ya, mending ditulis AHP bukan bobot. Nanti kalau bobot bisa bobot SWOT, bisa bobot statistik yang lain. Kenapa memilih 2 sensitivitas? Sebenarnya isu sensitivitas itu wilayahnya apa saja? Selain ekologi dan ekonomi sosial, apalagi yang menjadi sering kali dibahas. Kalau kenapa memilih 2 itu nih Bapak? Iya. Ya, karena itu tadi yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan kawasan konservasi, maksudnya antara biotik dan abiotik dan sosial ekonominya itu tadi Pak. Sehingga saya mencoba menyederhanakan dengan sensitivitas. Tapi apakah itu karena memang seringkali 2 hal itu selalu berseteru, simpang siur, begitu, berkebalikan, ya. atau berantagonis ya, yang satu
dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Nah, itu kan fenomenanya seperti itu. Jadi pendekatannya ke sana. Sensitivitas ekosistem didasarkan pada sensitivitas habitat bagi spesies yang dianggap penting. Ini pernyataan-pernyataan yang mungkin perlu dikuatkan. Ya, dianggap penting itu sifatnya itu subjektif atau ada rincian acuannya. Gimana? Mungkin nanti saya tambah literasinya Bapak untuk Hmm. kenapa itu dianggap penting. Ya, apakah penting itu dari sisi kelangkaannya atau penting dari sisi apa itu nilai hiburannya? Karena kan di kawasan wisata itu keberadaan dari sumber daya hayati kan juga menjadi pembobot, menjadi penguat. Baik Pak. Kalau di aspek existing potensi yang kamu sebut potensi tadi, kayak potensi cuaca sejuk itu diperhitungkan sebagai faktor apa? Di sana kan cenderung dingin sejuk begitu. Itu diperhitungkan sebagai faktor apa itu? Apakah itu bisa menjadi salah satu aset yang bisa dimaksimalkan nilainya? Bisa Pak. Aspek ekologi, abiotik ya. Jadi itu juga potensi untuk dipasarkan marketable juga kan gitu. Karena seperti orang Semarang kalau ke wisata ke pantai ya mesti ogah karena pantainya mesti panas. Nah, tapi kalau ada air dingin sejuk, nah itu mesti banyak yang antusias dan itu menjadi salah satu atraksi. Untuk tulisan-tulisan ini terutama pada tabel 41 daftar tanaman ini diambil berapa stasiun Mbak ini kok bisa 8 stasiun. Stasiun plot. 80 plot. terus sebanyak itu untuk mewakili apa? Untuk mewakili luasan 64 hektar. Oh gitu. Itu dari rumus apa? Ketemu 80. Itu memang itu ada referensinya. Ada di Ya udah sementara gitu besok dilanjutkan di ujian. Pokoknya ada ya. Ya. 80 itu kan banyak sekali. Sementara persen ya. Karena kalau di air laut itu kan mungkin artinya ya isinya diambil dimanapun ya seperti itu. Sehingga mengambil satu tangki untuk sampel maupun satu dua tetes itu hasilnya sama gitu. Jadi kalau ini kan juga sama ya kawasannya juga secara umum ketinggiannya juga nggak selisih-selisih paling 300 meter kok selisihnya antara 1.500 sampai berapa itu juga secara vegetasi masih didominasi jenis-jenis yang masih mirip jadi kemungkinan samplingnya cukup berat ini. Cuman saya yang disayangkan stasiun-stasiun itu hampir tidak ada gambaran bahwa oh di sana ada padang terbuka, ada hutan komplek, pemukiman, heterogen dan sebagainya enggak tergambar. Ya, paling tidak representasi kondisi ada keterbukaan, ada tutupan kanopi padat, ada pohon tua atau hutan campuran atau hutan pinus gitu ya. Baik, Pak. Kalau bisa. Kalau di sini malah dicampur dalam satu tabel itu sini ya pohon, ya semak, ya antara alpukat dan alang-alang ya jadi satu. Iya gitu. Terus ketemunya angka 1, 2, 3 itu sesuai anu ya stratanya ya. Tadi apa? Fase kamu menyebutnya. Masa namanya fase? Baik, Pak. Satuannya apa? Individu per satuannya apa? Satuan ruangnya. Balapui. Kalau pohon itu masa satuannya kan pohon satuannya beda. Baik, Pak. Nah, ini kan
kita dicampur alang-alang. Oh, saat bicara alang-alang berarti meter persegi. Saat pohon bicaranya hektar, ya kan ini susah gitu. Jadi ini kita belum kegambar lagi. Ya memang bisa sih pohon diukur satu petak 1 meter ya bisa. Tapi kan ilustrasi pembandingnya. Pada saat kita baca referensi dari luar kan pasti pohon itu di mana-mana ya hektar satuannya. Sehingga kita bisa menjustifikasi, oh ternyata pohonnya di sana cenderung rapat, banyak dalam satuan hektarnya. Ini itu dibenahi. Ini kok setelan spasi ruangnya kok ya sempit banget, sementara yang lain nggak teratur, ini ada yang lebaran, ada yang sempit, sehingga terkesan morase atau 1-0 itu karena apa 10 loh itu lebar Oke, baik kolomnya Pak. itu loh. Jadi 10 ketulisnya 1 di bawah 0, 19 di bawah 1 atau 9. Ya ini yang saya maksud tadi, garisnya ya. Garisnya hanya judul kepala dan tutup ada. Oke, baik Pak. Konsistensi kaidah penulisan biota ya Mbak, dipertahankan Mbak. Di kampus dulu ada taksonomi enggak? Ada Pak. Ada. Caranya menulis itu seperti di tabel itu, tapi di teks juga harus dipertahankan. Kemudian untuk tadi dibagi blok, akhirnya terjadi 2 blok. Itu di TWA yang lain disandingkan Mbak, coba dibandingin. Kalau dibandingkan di tempat yang lain, standarnya itu bloknya hanya di batas 2 saja, atau ideal di batas sampai 5 dan sebagainya. Di sini secara pengeblokan itu termasuk masih layak Mbak, untuk Oke. Baik Pak, nanti coba. Di taman wisata alam lain ada yang tidak kan, ada contoh itu di Pelabuhan Kulon itu 3 blok pemanfaatan, perlindungan dan rehabilitasi. Ada BPJS. ya bukan itu, bukan karena kerjasama terus dia ada bloknya, ya karena ada yang terbuka, nah, makanya di kerjasamakan gitu ya. Jadi kenapa tidak ada blok ketiga di sini nanti dijelaskan. Berarti Baik Pak. artinya sana sudah repot, mau nanam repot, bahkan mau membuat glamping saja susah untuk bisa menikmati tentang landscape kan gitu mestinya. Jadi, ya meskipun di sini tertulis hanya 2, tetapi kalau dibandingkan dengan kawasan yang lain ada 3 blok atau 4 blok, kamu bisa menjelaskan kenapa di tempatmu nggak ada blok rehabilitasi. Jadi tetap menyinggung isu-isu berkenaan dengan pembuatan blok. Tekanan manusia. Tekanan manusia yang kamu singgung itu secara spesifik apa Mbak? Ada aktivitas wisata, isine wong kabeh, jajan kabeh, buang sampah kabeh, atau tekanan yang lain. Tekanan manusianya itu ada aktivitas wisata, aktivitas manusia karena beberapa area itu ada aksesibilitas masyarakat Pak di sana itu tekanan, dan itu kan berbatasan dengan beberapa itu area itu berbatasan dengan kebun masyarakat sehingga eh, banyak terkadang itu eh, masyarakat 1-2 meter masuk ke dalam kawasan. Jadi yang terkait dengan tekanan manusia ini tentu yang berkenaan dengan isu-isu pemetaan tadi, pembuatan blok tadi. Tapi kalau masalah interaksi atau ada yang terobos di batas pagar sana, pagar sini, itu kan masalah aspek yang beda. Tapi secara ketentuan kan mereka nggak boleh, meskipun akhirnya ya tetap ada toleransi atau ada main mata dengan pengelola. Itu wanita ini satu tiker saja. Gitu. Tapi kan yang penting justru tekanan manusia itu apakah terus
ada perambahan, penggarapan lahan di wilayah blok. Nah, itu kan apakah juga itu misalnya bukan pertanian sendiri, tapi kalau pertaniannya nanti misalnya untuk jualan mana namanya ya wortel, nanti dijual itu mahal, sendiri, dan itu tidak izin secara menggunakan untuk kita. Jadi kan itu apakah ikannya dalam bentuk seperti itu? Karena itu kan luas ya, hampir semua pakarnya itu pakarnya dengan tanda. Nggak ada pakar fisiknya kan? Tidak ada. Nggak ada orang saya pakar ini bentuk adusin kali samin yang dingin cepeber itu masih kedua ya. Di sini. Untuk tabel, saya kira sebelum tabel itu lebih bagus dinarasikan dahulu, jangan tiba-tiba tabel terus enggak dikaitkan atau bahkan tidak disipir. Di sana masih ada elang hitam, itu sebagai fauna, itu termasuk predator puncak, dia akan mendapatkan makanan yang cukup dari anak-anak monyet. Itu yang nyortir anak-anak monyet itu ya elang hitam ini dikonsumsi dibully apa dirawon ya pasti ketahuan orang itu. Jadi itu yang menjadi sekali lagi untuk uraiannya saya kira tetap harus jangan mendeskripsi menarasikan hasil sendiri. Setiap temuan entah itu jumlah jenis, entah itu jenis-jenis unggulan atau itu tetap disandingkan dengan data dari lokasi yang lain, entah itu di level TWA atau level pengelolaan lingkungan yang ada di unit-unit lain. Kemudian untuk pembahasan, untuk kesimpulan, saya kira kesimpulannya masih berupa diskusi, masih ada hal ini, hal itu bahasa khas diskusi pembahasan, jadi harus langsung daripada menggunakan hal ini, hal itu, katakan digunakan kata yang saja, sudah langsung menjadi kalimat kesimpulan. Jadi penulisan harus sesuai kaidah taksonomi, di kesimpulan masih banyak yang kelewat-kelewat. Ini kesimpulanmu berapa halaman ini? 10 halaman ini. Enggak, 5 halaman lebih. Saya kira itu Pak Fuad, Prof. Pur, dan Pak Mariono dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo saya berikutnya dari pembimbing sekaligus penguji ketiga Pak Dr. Fuad Muhammad. Terima kasih Pak Jafron atas waktunya. Terima kasih Prof. Priyono, Mariono, Pak Jafron yang sudah memberikan untuk penyempurnaan. Memang ada beberapa hal yang telah saya juga ketahui. Ya, ada beberapa hal yang kemarin saya sudah sampaikan ke Mbak Tapi ya, yang pertama terkait format detail. Saya sudah saya sampaikan ternyata dan kesimpulan saya sudah komentar juga. Ini terlalu panjang. Jadi saya bahas dulu aja, nanti kita perbaiki selanjutnya. Masih belum menyimpulkan. Yang pertama terkait dengan abstrak. Abstrak itu apa? Jadi tadi masukan Prof. juga setuju ya. Menambahkan itu. Bisa. Kemudian tadi saya juga tertarik dengan pernyataan Pak Jafron terkait dengan potensi dan existing. Sebenarnya yang kita katakan kan, nah, tapi existing itu bisa jadi potensi. Bisa enggak? Kondisi existing itu bisa jadi potensi enggak? Iya Pak, ya, berarti Anda itu harusnya kan lebih banyak mengungkapkan dari kondisi itu apa potensi yang kita ungkapkan. Kan ditambahkan itu, misalnya jenis pohon, sebagai pohon yang
Oh ya, typo yang di caranya gimana biar nggak typo? Ya, tolong temannya. Oke, baik Pak. Ya, nah, typo kan kelihatan. Nggak mesti harus tahu sanksinya. Saya lanjut lagi nih Mbak, di halaman. Bisa nggak Mbak? Sebenarnya Mbak Evi itu harusnya membedakan antara strasa pohon. Kemudian yang pancang itu sebagai baris. Sehingga tidak dicampur ini. Alang-alang itu apa teman? Alang-alang apukat itu kan ada, mungkin ada yang semai, ada yang pohon. Tapi kalau alang-alang, nggak ada yang herbal, herbal bawah. Nah ini nanti pengaruhnya tadi dengan satuan tadi. Kalau rumput herba itu kan individu per meter persegi. Nah kalau pohon itu mesti hektar. Jadi dari plot Anda yang berapa? 20 nanti dikonversi ke hektar. Berarti kan 400. Kalau ada 2 pohon, 2 individu per plot, kalau jadi hektar jadi berapa? Per plot. Plotnya kan 20 kali 20, 400. Tahu ya Pak. Berarti ada 25 individu per hektar untuk pohon kakao. Itu nanti ya. Iya, Jadi Pak. ini struktur tabelnya kebalik ini. Ya, Pak. Ayam, putri. Jadi ini dibagi per Ya dibagi pohon, pohon. kan Istilahnya per terserah strata. pohon. Ya. Kan gitu Pak. Jadi, Pak, ya ini yang ditemukan gitu Pak. Nanti diperbaiki lagi per strata. Kita terserahkan nanti di kemudian ini kan sebenarnya kan hasil ya. Ya, Hasil itu nggak usah nggak jelaskan itu. gitu Pak. Jadi kira Ya, di sini yang lebih penting adalah makna dari baik tabel atau narasi Mbak. Kalau saya nanti tak kelompokkan ini fauna yang mamalia, tabel saja. Sama kakak, kemudian apalagi tupai, tua, kemudian yang aves, aves adalah hitam, terus galak gading, tilang, cekakak sungai, kemudian yang reptil ada enggak? Tidak ada reptil. Masa kalau reptil? reptil Alasak ada, kalau begini. ada Pak ini piton, Yaitu data ya minimal yang kelompoknya vertebrata lah. Amfibi mesti ada lah, motor atau kodok, terus ataupun kan banyak spesiesnya motor. Jadi nanti dibuat tabel, tabelnya nggak kayak gini ya Mbak, tabelnya nanti per cetak per kelas ya. Lalu kita cabut. Kemudian ini lagi Mbak di halaman 82. Oh iya nih ada lagi nih. Satu aja Mbak. Tapi total ada hektar ini. Nah, ini kan enggak ditulis satuannya apa. Halaman 77 lah ya. hektar. RT RW itu apa? 51 itu apa? Jumlah RT RW ya. Kemudian pendudukan
Itu kan apa satuannya, Mbak? Perempuan. Nah, Jiwa. kemudian di halaman ini, Mbak, 81 sampai 84. Itu Anda itu gambar-gambar tuh, Mbak, ada narasinya. Nah, idealnya setiap histogram, diagram pie, ini maksudnya. Saya menyoroti yang gambar 412. Lokasi dan desa alamat responden. Ini kenapa nggak dibuat tabel saja, Mbak? Semua responden ini kan bingung kita bacanya. Pada histogram yang 35%, sementara saya hanya 1%. Jadi nanti kalau ada yang lebih tinggi lagi, yang 1% nggak kelihatan. Iya, Ada Bapak. orang gambarnya. Anda kasih angka, tapi karena tumpuk-tumpuk jadi malah ini tabel saja nanti. Jadi ada seninya. Ini kan loh Pak, Banjarsari ini loh Pak. Maksudnya alamat palsu ya kayak gini. Nah ini kan tadi nggak kebaca Mbak di sana. Tujuan ini tujuan apa itu? Perusahaan itu di Toro, Pancit, Beji apa, Bejita. Tapi tabel aja. Kalau prosentase itu pakai diagram pie cocok. Ada penjelasan. Terus kemudian yang penting kan, sebenarnya Anda itu harus membuat suatu analisis ya, kajian. Apa sih pengaruh dari demografi ini terhadap kawasan? Baik, kita nanti setelah tabel-tabel itu. Saya sampaikan bahwa nanti setelah ada penataan kawasan ini kan ada jelas Pak batas-batasnya. Oke. Apa karena dia bertani di area jelas kawasan dan uh, tidak mengganggu, tetapi bisa menjadi berpotensi untuk uh, untuk bertani Itu peram- karena ya itu market membaca tabel.
Yang itu kondisi kanvasnya apa yang tidak. Dan di BPWA itu ada komponen sarpras untuk disable, tidak di kabel, itu tidak ada di Telkomsel itu kan udah terbuka. Turunnya kan harus pakai. Pengen ada di pintu 2. Jadi pintu 2 itu dekat dan sebenarnya untuk kondisi ekstrim sekarang tidak digunakan. Pernah jalur yang coba menggunakan sepeda listrik. Oke, baik Pak. di sebelah ya nanti apa? Nanti juga contoh misalnya berdasarkan atribut itu kan dia termasuk dalam Untuk objek tinggi untuk objek, rendah untuk sarana prasarana. Caranya menambah nah, ini untuk kita difabel misalnya. Kita memberikan beberapa pos untuk shelter untuk istirahat, nanti tidak langsung terbujuk untuk kita. baik Pak. Pernah hitung jumlah tangganya belum? Tidak. Itu rapat dari ngerti. Dengan ada tulisannya itu. Ada tulisannya. Anu, kenyang apel konsentrasi kan boleh sing paling murah 37 ya berapa. Kan topografinya kan tidak bisa. Saya cukup Pak Jabran, terima kasih. Terima kasih Pak Fuad. Saya kira makin dikupas ini makin menarik sekali karena berkenaan dengan objek wisata alam yang memang sudah sangat terkemuka di Indonesia, Grojogan Sewu. Jadi saya kira demikian tadi rangkaian dari diskusi dari Prof. Sri Puryono, kemudian juga Pak Dr. Mariono, dan dilanjutkan dengan penguji dan pembimbing dari Pak Dr. Fuad Muhammad. Saya kira kita segera memasuki sesi yang terakhir, ya sesi ketiga. Untuk itu kepada Mbak Evi dipersilakan menunggu di luar terlebih dahulu. Rekamannya diambil ya di bawah. Bapak-bapak penguji